Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi anak-anak Bapak semua, siswa yang soleh dan solehah, ananda Bapak kelas 4. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami makna Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah ananda diharapkan dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah kita dan sekolah. Yang kedua, ananda melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya kita mengenal Allah itu ada. Nah, baiklah anak-anak Bapak semua, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, mudahkanlah aku untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk anak yang soleh. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq atau yang Maha Menciptakan. Siapakah yang menciptakan kita? Siapakah yang menciptakan alam semesta? Jawaban yang pasti dari ananda semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau begitu, siapakah Allah Subhanahu wa taala itu? Bagaimana cara kita mengenal Allah itu? Nah, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, itulah percakapan yang menjelaskan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 cara kita mengenal Allah. Yang pertama, sebagaimana yang tadi sudah dibicarakan bahwa kita mengenal Allah itu melalui alam semesta. Di alam semesta ini ada 2 macam benda yang ada di sekitar kita. Nah, jika kita melihat
dua benda yang ada di sekitar kita tersebut, yaitu ada benda hidup dan ada benda mati. Benda hidup itu adalah benda yang bisa bergerak, makhluk yang bernyawa atau bernapas. Ia membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa melangsungkan hidup. Ia tumbuh dan berkembang. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Begitu juga dengan benda mati. Benda mati itu adalah benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa berkembang karena dia tidak bernyawa. Misalnya ada batu, ada rumah, di dalam rumah kita ada kursi, lemari, semuanya itu adalah benda-benda mati. Nah, anak-anak Bapak, semua benda tersebut ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut sebagai Al-Khaliq. Dia yang menciptakan. Ingat ya, yang menciptakan. Yang menciptakan itu disebut Al-Khaliq. Sedangkan yang diciptakan itu adalah makhluk. Anak-anak Bapak, jika ada pertanyaan, siapa yang menciptakan kita? Maka jawabannya adalah Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang diciptakan itu apa namanya? Namanya adalah makhluk. Sebutannya adalah makhluk. Termasuk kita. Termasuk seisi alam jagat raya ini disebut sebagai makhluk. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, cara kita yang kedua mengenal Allah itu adalah melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada makhluknya adalah melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang menciptakan dan memelihara semua yang ada di alam semesta ini. Dialah Tuhan yang pantas untuk kita sembah. Dia adalah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Nah, anak-anak Bapak, di dalam Al-Quran itu ada ribuan ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah itu kepada kita. Karena itulah kita harus mempelajari Al-Quran agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah itu setiap saat. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, dan yang ketiga, ini yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna. Nah, apa itu Asma'ul Husna? Ananda tentu sudah tak asing lagi dengan Asma'ul Husna ini, karena sudah sering disebut-sebut baik ketika kita sholat, sedang berzikir, atau bahkan ada yang menyanyikan. Misalnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Muhaimin, sampai seterusnya.
Seperti itu contohnya misalnya. Di antara Anda, siapa yang sudah hafal ini Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu sangat baik untuk kita baca, dihafal, dipelajari, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Asmaul Husna itu banyak keteladanan, banyak contoh kebaikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, Asmaul Husna, asma artinya adalah nama. Sedangkan al-husna artinya adalah baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Siapa pemilik nama yang indah itu? Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia berjumlah 99, 100 kurang 1. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama panggilan untuk Allah. Dengan nama-nama tersebut, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tak punya nama, kita tak akan mengenal segala sesuatu. Maka untuk mengenal Allah itu kita perlu mengetahui Asmaul Husna ini, supaya kita lebih mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anandaku sekalian, Al-Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar nama, tapi juga merupakan sifat Allah yang melekat dengan nama yang dimilikinya. Seperti misalnya Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, pengasih dan penyayang itu adalah sifat yang melekat. Nama Allah itu adalah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahman itu adalah pengasih. Ar-Rahim penyayang. Nah, Ar-Rahim itu asma Allah, penyayang itu adalah juga sifat yang dimiliki oleh Allah. Nah, itu sudah sering kita baca pada waktu sholat. Itulah di antara nama-nama Allah sampai 99. Yang 99 itu merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di dalam sabdanya, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Nah, anak-anak Bapak sekalian, dari Al-Quran itu kita tahu bahwa Allah itu memiliki nama yang sangat indah, nama yang sangat baik. Nah, di dalam Asmaul Husna itu banyak contoh-contoh kebaikan yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna ini. Nah, kita akan membahas Asmaul Husna ini tiga, yaitu Al-Basir, yaitu yang maha melihat, kemudian Al-Adil, yaitu yang maha adil, kemudian yang ketiga Al-Azim, yang maha agung.
Bapak akan menjelaskan satu persatu. Mudah-mudahan nanti Ananda dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, mari kita awali dengan Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Basir. Al-Basir itu artinya adalah Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Semua tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda pasti tahu dengan CCTV, kamera pemantau yang banyak dipasang di kantor-kantor, di mall, di swalayan, di rumah-rumah. Nah, kamera pemantau CCTV itu adalah tugasnya untuk memantau semua kegiatan, semua pergerakan orang yang ada di kantor itu atau di rumah itu. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, kamera CCTV itu jangkauannya hanya terbatas. Dia hanya bisa memantau dan merekam sebatas jangkauan kameranya. Kalau kameranya tertutup, maka sudah tidak bisa lagi memantau atau merekam kejadian yang ada. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Melihat apa saja yang ada di alam semesta ini. Nah, dia memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat. Dia dapat melihat segala sesuatu termasuk benda yang paling kecil dan halus. Dia dapat melihat di tempat yang gelap gulita dan tempat yang tersembunyi sekalipun. Maka tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai manusia, kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Kita harus hati-hati dalam beramal. Kita tidak boleh berbuat semau kita, karena kita berada dalam pantauan dan pengawasan Allah. Kalaupun tidak ada yang melihat kita melakukan perbuatan dosa, tetapi Allah itu tetap melihat kita. Oleh karenanya, anandaku sekalian, dalam rangka meneladani Asmaul Husna Al-Basir ini, nah, kita harus mempergunakan waktu kita untuk banyak melakukan kebaikan. Rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, menyimak pelajaran sekolah, mengamati alam semesta, dan semua ciptaan Allah, agar keimanan kita bertambah kokoh dan kita semakin rajin beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menyaksikan, memantau perbuatan kita, maka dalam pandangan Allah, dalam penglihatan Allah, kita termasuk ke dalam hambanya yang taat, hambanya yang patuh kepadanya. Kita lanjutkan anandaku. Kita masuk kepada Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl, atau Allah yang Maha Adil. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, adil itu artinya seimbang, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah yang maha adil, tidak pernah membeda-bedakan hambanya dan makhluk ciptaannya. Allah menjadikan seseorang itu kaya atau miskin bukan karena Allah tidak adil. Tetapi seseorang itu kaya karena menurut Allah ia mampu untuk menjadi orang yang kaya. Begitu juga seorang yang miskin bukan karena Allah tidak suka dengan dia, tetapi menurut Allah itulah yang lebih baik bagi hamba tersebut. Jadi seseorang kaya, miskin, pintar, bodoh dan sebagainya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Semua makhluk ini sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu adalah ketakwaan masing-masing. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, maka kita mesti meneladani Asmaul Husna Allah ini Al-Adil. Kita harus berlaku adil supaya Allah juga berlaku adil dengan kita. Contoh berlaku adil itu kepada diri sendiri, adil di dalam keluarga, adil dalam lingkungan, adil dalam bermasyarakat. Nah, berlaku adil kepada diri sendiri, kita tidak boleh menggunakan seluruh waktu kita itu hanya untuk bekerja. Tubuh kita ini perlu istirahat, perlu asupan gizi yang seimbang, supaya tubuh kita ini tetap sehat selalu. Itu contoh adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, contoh adil terhadap keluarga. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara kakak kita dengan adik. Kasih sayang kita terhadap kakak kita dengan adik kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Karena kita di dalam keluarga itu semua sama. Seorang orang tua tidak boleh, misalnya ketika membagikan uang jajan, anak SD dengan anak SMP atau dengan anak SMA itu sama, tidak bisa. Karena kebutuhan anak SMA dengan SMP itu berbeda. Anak SMP dengan anak SD itu berbeda. Jadi bukan berarti ketika dibagi rata semuanya, itu disebut adil. Bahkan justru itu yang namanya tidak adil. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, yang ketiga, kita masuk kepada Al-Azim, yaitu Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Anandaku sekalian, mari kita perhatikan alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna. Dia ciptakan planet, bumi, matahari, bulan, bintang, semua berputar di porosnya. Dan tidak pernah benturan dan tabrakan. Sehingga alam semesta ini tetap terjaga keseimbangannya. Semuanya terjaga dengan sangat baik. Dia ciptakan bumi ini dengan sangat indah. Ada gunung, ada lautan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pepohonan, ada rerumputan, ada hewan-hewan ternak yang berkeliaran, ada manusia, ada burung-burung yang berterbangan. Subhanallah. Hijau, ranau, semuanya menjadi pemandangan yang sangat indah. Semua itu adalah untuk menunjukkan kemahagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak satu pun makhluk yang dapat membuat seperti yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita sebagai manusia jangankan untuk membuat seperti yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menciptakan satu helai rambut saja kita tidak mampu. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, Allah ciptakan itu semua untuk manusia.
Karena Allah ingin memuliakan manusia. Oleh karena itu manusia, kita harus mensyukuri itu semua. Kita mesti menyadari bahwa kita ini tidak bisa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini makhluk yang rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita. Yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anandaku sekalian, karena Allah itu telah menjadikan kita makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya, maka kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang hina dan rendah. Jangan sombong di atas bumi Allah ini. Kita bisa jadi pintar karena Allah. Kita bisa melakukan apa saja karena Allah. Jangan sombong. Karena kita tidak boleh terlalu mengagungkan harta, mengagungkan kekayaan, kecantikan. Karena semua itu nanti akan sirna dan binasa. Dan semua pemberian Allah yang sudah diberikannya kepada kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, itulah barangkali penjelasan kita tentang Asmaul Husna, Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pengamalan yang bisa kita lakukan, semua amal perbuatan manusia itu tidak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus hati-hati dalam beramal, dalam berbuat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, sebagai manusia kita harus berperilaku adil, baik dalam tindakan dan perbuatan. Kita tidak boleh memilih orang dalam berteman, karena semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa kita bersikap rendah hati. Hindari sikap sombong dan angkuh, karena sehebat apapun makhluk itu tidak akan dapat menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha melihat, dia yang maha adil, dia yang maha agung. Kesemuanya itu adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita teladani dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dapat Bapak jelaskan, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan anandaku sekalian. Mari kita akhiri pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi anandaku sekalian. Kita akhiri dengan membacakan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.